Setelah kita membahas tentang keutamaan Islam, sekarang kita akan membahas tentang ajaran-ajaran dalam Islam yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi dan para sahabat, serta ajaran-ajaran dalam Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku umati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnari illa millata wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berfirqah-firqah sebanyak 62 golongan. Dan umatku akan berfirqah-firqah sebanyak 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang akan masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, satu golongan yang akan masuk surga adalah orang-orang yang selalu mengerjakan ajaran-ajaranku dan ajaran-ajaran para sahabat-sahabatku. Hadis riwayat at-Tirmidzi. Dari hadis tersebut telah menjelaskan bahwa tidak semua ajaran di dalam agama Islam itu semuanya benar. Buktinya Rasul menyatakan bahwa dari 73 golongan dalam Islam hanya satu yang masuk surga dan yang lainnya masuk ke dalam neraka. Lah siapa satu golongan yang akan masuk surga? Menurut keterangan dari hadis tadi bahwa satu golongan yang akan masuk surga adalah orang-orang yang selalu mengikuti terhadap apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, terutama sahabat yang utama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu apa nama dari golongan itu? Begini keterangannya. Orang-orang yang terbiasa mengikuti ajaran-ajaran Nabi maka disebut ahli sunnah Nabi. Dan orang-orang yang terbiasa mengerjakan ajaran-ajaran para sahabat sebagai jamaahnya Nabi maka disebut ahli sunnah sahabat Nabi. Dan kalau nama keduanya digabungkan maka menjadi ahli sunnah Nabi dan ahli sunnah sahabat Nabi. Dan kalau nama ini diperpendek tanpa mengurangi maknanya maka menjadi ahli sunnah wal jamaah. Inilah golongan yang menurut hadis tadi akan masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana juga yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, bahwa beliau telah bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi lataftariku umati ala salasin wa sab'ina firqah fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Rawahu Tabrani. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, maka umatku akan berfirqah-firqah sebanyak 73 golongan atau 73 firqah. Yang satu akan masuk surga
dan yang 72 akan masuk neraka. Lantas ditanyakan, siapa satu firqah yang akan masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, satu firqah yang akan masuk surga adalah ahli sunnah wal jamaah. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu selanjutnya ajaran-ajaran di dalam Islam yang bagaimana yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat yang nantinya akan membawa ke dalam neraka, di antaranya adalah sebagai berikut. Ada ajaran yang menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran-ajaran orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga ajaran-ajaran yang mengajarkan kalau pergi haji bukan ke Baitullah, tapi ke yang selainnya. Ada juga ajaran yang menganggap Allah itu turun seperti turunnya manusia dari atas ke bawah. Ada juga ajaran yang mengajarkan sholat hanya 3 kali dalam sehari semalam. Ada juga ajaran yang menganggap kalau Allah itu berwajah, bertangan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis, Nabi juga pernah bersabda, sinfani min umati laisa lahuma fil islami nasibun, al-murji'atu wal qadariyatu. Rawahu At-Tirmidzi. Ada 2 macam dari golongan umatku yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Islam, yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Murji'ah adalah golongan yang suka menangguhkan permasalahan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah adalah golongan yang mengajarkan bahwa pekerjaan manusia adalah atas kehendak manusia sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ajarannya. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat bertentangan dengan ajaran kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, bagi kita golongan ahli sunnah wal jamaah juga harus menjaga keislamannya dari hal-hal yang bisa membuat kita dinilai keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sulam Taufik, yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa saunuhu ngama yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah. Setiap orang Islam wajib memelihara dan menjaga keislamannya agar jangan sampai ada sesuatu yang merusak, membatalkan dan memutus keislamannya. Sebab semua itu adalah murtad hukumnya. Adapun hal-hal yang dianggap bisa membuat pelakunya keluar dari Islam adalah yang pertama, dari segi keyakinan. Umpamanya meyakini kalau Allah itu sama dengan makhluknya, seperti berwajah, bertangan, berbicara, turun, dan lain sebagainya. Kedua, dari segi perbuatan seperti sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ketiga, dari segi ucapan seperti menghina para nabi dan rasul, menghina kitab-kitab suci, mengatakan kafir kepada orang Islam, mengatakan halal terhadap sesuatu yang telah jelas keharamannya, mengatakan haram terhadap sesuatu yang telah jelas kehalalannya, dan lain sebagainya.
Dengan selalu menjaga semua itu dan selalu berada di dalam golongannya orang-orang yang selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi dan para sahabat, insya Allah kita semua akan menjadi baik, baik dunia dan baik akhiratnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.